Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tuti Indriati, Guru SMK Negeri 1 Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi macam-macam surat lamaran pekerjaan. Macam-macam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran kerja model gabungan. Yang kedua, surat lamaran kerja model terpisah. Ketiga, surat lamaran kerja melalui jaringan. Keempat, surat lamaran kerja secara tradisional. Dan yang kelima, surat lamaran kerja referral. Surat lamaran kerja model gabungan. Jenis surat lamaran pekerjaan model gabungan adalah jenis surat lamaran yang langsung tergabung dengan kurikulum vitae. Dalam surat lamaran gabungan, nantinya akan terdapat isi daripada kurikulum vitae yang akan berisi profil pelamar seperti pengalaman kerja sebelumnya, riwayat pendidikan, skill, dan lainnya. Keunggulan daripada surat lamaran model gabungan adalah mempermudah tim rekrutmen dalam melihat profil pelamar secara langsung. Surat lamaran kerja model terpisah. Jenis surat lamaran pekerjaan yang kedua adalah model terpisah. Berbeda dengan jenis surat lamaran pekerjaan model gabungan, jenis surat lamaran ini terpisah antara surat lamaran dan kurikulum vitae-nya. Dalam jenis surat lamaran ini biasanya kurikulum vitae akan dijadikan sebagai lampiran saat mengirim lamaran. Biasanya pelamar menggunakan jenis ini karena dianggap lebih mudah dan efisien. Keunggulan dari surat lamaran jenis terpisah ini adalah lebih efisien karena terpisah. Selain itu, sebagian besar tim recruiter juga menyukai jenis surat lamaran ini karena dianggap lebih mudah di dalam melihat kompetensi dari pelamar. Surat lamaran kerja melalui jaringan. Surat lamaran kerja melalui jaringan ini biasanya sering ditemukan di dalam perusahaan. Dalam surat lamaran ini, seorang karyawan merekomendasikan rekruter ke dalam perusahaan. Keunggulan dalam surat lamaran ini adalah akan membantu perusahaan dalam mendapatkan kandidat yang ideal. Sedangkan bagi pelamar kerja, hal ini tentu akan menjadi nilai tambah untuk memperkuat dalam proses rekrutmen. Surat lamaran kerja tradisional. Surat lamaran kerja secara tradisional adalah jenis surat lamaran yang tidak mengandalkan bantuan dari jaringan. Jenis surat lamaran ini yang paling sering digunakan apabila tidak mempunyai networking di dalam perusahaan. Jenis surat lamaran ini memerlukan effort yang lebih besar karena harus membuat surat lamaran pekerjaan yang menarik untuk tim recruiter. Surat lamaran kerja referral. Jenis surat lamaran kerja ini mirip dengan surat lamaran pekerjaan melalui jaringan, yaitu meminta bantuan karyawan lain untuk disambungkan dengan pihak perusahaan. Dengan ini, dia berharap menjadi calon kandidat yang kuat dalam proses rekrutmen. Jenis surat lamaran ini biasanya akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai proses rekrutmen sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Sedangkan ciri-ciri surat lamaran kerja yang baik adalah 1. Terdapat tanggal pengiriman surat. 2. Terdapat perihal atau lampiran. 3. Alamat surat yang lengkap.
4. Salam pembuka. 5. Sampaikan maksud dari surat lamaran pekerjaan. 6. Melampirkan berkas. 7. Kalimat penutup. Terdapat tanggal pengiriman surat. Tanggal pengiriman surat ini biasanya ditulis di pojok kanan atas. Penulisan tanggal ini penting untuk mengetahui kapan surat itu dibuat dan dikirimkan ke perusahaan. Dengan mengetahui hal ini, tentu surat lamaran pekerjaan memiliki nilai tambah. Terdapat perihal atau lampiran. Perihal atau lampiran biasanya terdapat di atas surat lamaran pekerjaan untuk memberitahu mengenai tujuan dari surat tersebut. Hal ini akan membantu perusahaan dalam melihat tujuan surat lamaran tersebut. 3. Alamat surat yang lengkap. Alamat surat merupakan hal yang sangat penting di dalam membuat surat. Alamat surat harus berisi tujuan dari pengiriman surat tersebut. Dalam alamat surat biasanya terdiri dari orang yang dituju dan alamat kantor. 4. Salam pembuka. Setelah mengisi alamat surat, langkah selanjutnya adalah memberikan salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan biasanya ditulis dengan hormat. 5. Sampaikan maksud dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya adalah tulis maksud dari isi surat tersebut. Apabila surat lamaran pekerjaan, kamu bisa menuliskan bahwa kamu bermaksud untuk melamar pekerjaan di perusahaan bapak atau ibu. 6. Melampirkan berkas. Jangan lupa untuk melampirkan berkas yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Berkas lamaran diperlukan untuk membantu user melihat kompetensi dan profil kita. Dalam melampirkan berkas, jangan lupa untuk disusun sesuai urutan agar mempermudah recruiter dalam melakukan screening lamaran. 7. Kalimat penutup. Selanjutnya adalah menuliskan kalimat penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, kamu bisa menuliskan kalimat penutup dengan ucapan terima kasih. Selain itu juga bisa ditambahkan dengan kalimat harapan supaya dipanggil dalam proses rekrutmen selanjutnya. Demikianlah materi macam-macam surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.